Halo sahabat mancing semuanya, semoga selalu sehat dimanapun sobat berada. Kali ini, Axel dan tim Mandiri Fishing menuju lautan dalam untuk mencoba peruntungan strike di sarang kakap merah atau yang dikenal dengan nama Ruby Sniper. Tapi, sebelum menuju spot tersebut, kali ini kita akan awali kegiatan mancing dengan mencari umpan hidup terlebih dahulu untuk perbekalan bertarung dengan ganasnya tarikan sang ruby di pagi hari. Apa target kita hari ini? Oke. Dibekali lampu LED sebagai sumber cahaya penerangan, kegiatan mencari umpan hidup dilakukan di sekitaran kapal laut yang sedang berlabuh di tengah lautan malam. Target umpan kita kali ini adalah cumi-cumi, yang dimana cumi-cumi tersebut merupakan sarapan terlezat bagi sang ruby di pagi hari. Ikan selungsung atau yang dikenal dengan nama ikan kucing digunakan sebagai penarik perhatian cumi-cumi untuk naik ke permukaan. Seperti skema rantai makanan alami yang ada, cahaya lampu akan menarik plankton ke permukaan, diikuti ikan kecil dan cumi-cumi. Dan saat cumi-cumi tersebut naik ke permukaan, saatnya kita tangkap mereka dengan jala kita. Hahaha, memang terdengar tidak adil bagi cumi-cumi tersebut. Apa itu? Balang-balang atau ikan terbang ukuran kecil sudah tampak di permukaan air terlebih dahulu. Mereka kita tangkap untuk menggantikan umpan sungsung yang kita gunakan sebelumnya. Ikan ini akan lebih menarik perhatian cumi-cumi dari warna sisiknya yang mengkilat. Bumbung atau tempat umpan yang terbuat dari pipa paralon juga disiapkan untuk menampung umpan agar bisa bertahan hidup lebih lama. Selain menggunakan ikan segar sebagai umpan, squid jig berwarna cerah yang dimainkan naik turun sedemikian rupa sangat membantu kita untuk menarik perhatian cumi-cumi untuk lebih cepat menampakkan dirinya ke permukaan. Benar saja, tidak lama menunggu cumi-cumi pun naik ke permukaan. Dengan sigap dan cepat, Bro Ana yang kali ini bertugas sebagai kapten jukung menangkap cumi-cumi tersebut lalu memasukkannya ke dalam bumbung. Tidak mau kalah, tepat di samping kami, Komang Merte yang merupakan nelayan senior dalam kelompok kami, dengan instingnya yang tajam, dengan ketat memantau cumi-cumi yang terpancing naik ke permukaan, dan pesta strike cumi-cumi pun berlangsung. Di belakang kami pun terlihat nelayan lainnya ikut menangkap cumi-cumi tersebut. Dengan beberapa jumlah jukung yang berkumpul, akan sangat mempercepat cumi-cumi naik karena jumlah umpan yang diturunkan semakin banyak pula. Seakan tak perlu untuk pergi ke spot ruby lagi. Jumlah cumi-cumi yang terkumpul sudah cukup untuk membuat hidangan cumi asam manis ala restoran bintang 5. Hahaha. Pagi pun menjelang, sang surya sudah menampakkan sinarnya di ufuk timur. Halo Mas, mana udah menjelang pagi, udah dapat mana ikan cumi. Sekarang kita ke tempat sniper besar. Ada lagi nyari di fish finder. Kita menuju sarang ruby ya? Ya. Oke. Selesai kita mencari umpan cumi hidup, kita berangkat ke spot dapat angkat. Spot Takedan merupakan paluh laut dalam yang terletak di antara Pulau Bali dan Nusa Penida. Spot ini memiliki kedalaman dasar sekitar 90-150 meter dari permukaan laut, yang dimana bagi para angler dan nelayan sekitar, spot ini merupakan sarang ruby sniper yang dominan berukuran besar. Sehingga, teknik handland merupakan teknik andalan para nelayan untuk menaklukkan spot ini, mengingat dalam kegiatan mancing ini, perahu jukung nantinya akan mengambang begitu saja, mengikuti arus permukaan sembari menunggu sambaran sang ruby di koordinat spot paling tepat.
sekarang akan menuju ke spot ikan ruby snapper. Namanya kroket. Rupanya, kami sedikit terlambat untuk tiba di spot ini. Lebih dari 20 jukung lainnya sudah mendahului kami untuk merasakan sensasi strike ruby yang tergolong memiliki sambaran yang dahsyat. Halo guys, sekarang kita coba keberuntungan nyari ruby snapper besar. Nih dibantingin sama untuk Om Wisnu. Om Wisnu ya. Ya. Benar saja, umpan yang sebelumnya diturunkan oleh Bro Wisnu di haluan jukung mendapatkan sambaran yang dahsyat. Bro Basir yang bertugas sebagai eksekutor berpengalaman di spot ini mengambil alih pertarungan. Fish on, sebuah strike menegangkan di kedalaman 150 meter. Dibutuhkan kecekatan dan kesabaran ekstra untuk bisa mengangkat ikan kali ini. Kira-kira apa nih, Sir? Berat, Sir? Lumayan. Mungkin karena dalam. Pantas saja, strike kali ini terasa sangat berat. Seekor ruby sniper ukuran besar sudah nampak di permukaan air dan memakan mata kail kami dengan cukup dalam. Ho, sang ruby sniper pun berhasil landed di jukung kami kali ini. Sangat mantap sekali. 3, 2, 1. Mantap! Dari kejauhan terlihat jukung Petropik pun sudah kedapatan menaikkan ruby ukuran besar ke atas perahunya. Dan yang paling sangat menegangkan, kali ini kami berkesempatan mendokumentasikan kapten kami sebelumnya, yaitu Bapak Nengah Sukarte atau yang dikenal dengan nama Kapten Gajah, yang ternyata juga sedang bertarung melawan tarikan sang ruby tepat di depan jukung kami. Siapa itu, Mas? Bapaknya ya, Mas? Itu anaknya, ini bapaknya, sang legend, Kapten Gajah, sang lawan ikan. Ini lagi di spot ruby lagi. Nah ini udah pas. Ini karena Ella masih kecil nggak bisa narik ruby sebesar ini. Ya, jadi yang disuruh aja. Mantap ya rubinya. Dengan cuaca yang mendukung, air yang hangat, dan arus yang bagus, sepertinya Dewi Fortuna sedang memanjakan para nelayan kali ini. Itu dibuktikan dengan strike bertubi-tubi terjadi di atas sarang ruby kali ini. Dengan jumlah jukung yang banyak, beberapa kali ikan bisa melepaskan diri dari mata kail kami. Itu terjadi karena banyaknya jumlah tali pancing yang turun. Sehingga apabila salah satu tersangkut, ketegangan tali pada saat strike tidak akan maksimal. Karena dalam keadaan tali kendur sedikit saja akan memberikan jalan untuk ikan meloloskan diri atau memutuskan tali yang sedang bergesekan tersebut. Tak hanya di jalanan, di lautan yang luas pun kita bisa saja bertabrakan. Seperti tingkah nelayan yang satu ini, ada-ada saja kelakuannya. Saking fokusnya merasakan sambaran ikan, tak mereka sadari, perahu jukung yang mereka kendarai menabrak jukung kami dan sempat tersangkut di bagian kantir kami. Tapi jangan cemas, hal ini biasa terjadi dan menjadi hiburan tersendiri bagi nelayan lainnya yang biasanya mengundang gelak tawa. Hahaha, ada-ada saja memang. Halo guys, tadi habis lawanin ikan rubusnya besar. Sekarang tadi juga strike Basir tapi putus. Dan sekarang disiapin lagi pirantinya. Piranti kelas berat ya, handline ya. Tangan pecah.
Waktu memancing di spot ini tergolong sangat singkat. Mengingat dari sifat ikan ruby sniper hanya memiliki waktu makan pada kondisi tertentu saja. Jam 6 sampai jam 7 pagi merupakan waktu singkat yang paling tepat untuk merasakan dahsyatnya tarikan sang kakap merah ini. Satu ekor ruby sniper dengan ukuran besar sudah cukup menjadi tangkapan untuk menutup cerita perjalanan kami kali ini. Tapi tunggu dulu, seakan ada yang terlupa. Tapi apa ya? Ternyata kami lupa kalau Excel nelayan cilik kami belum merasakan sensasi strike selain cumi-cumi tadi malam. Maka dari itu, kami berinisiatif mengajak Excel ke spot karang dangkal untuk merasakan sensasi strike ikan karang yang ada di spot tersebut. Baru sebentar jukung berhenti di atas spot ini, Excel sudah mendapat sambaran dari ikan penghuni spot ini. Ujung joran melengkung dan ikan yang berhasil Excel angkat kali ini adalah seekor ikan kakap putih. Memang hoki bocil yang satu ini. Di usianya yang baru 6 tahun, sudah bisa menguasai pengetahuan dan beberapa trik mancing. Mantap sekali Excel! Demikian cerita singkat kami dari spot Takedan yang dikenal sebagai sarang ruby sniper ini. Tunggu episode kami selanjutnya di Pulau Gili Tepekong Candidasa dengan cerita strike yang tidak kalah mengasihkan juga. Memang masih banyak kekurangan dalam video ini, mengingat kami tim yang baru belajar memahami luasnya samudra. Dan apabila ada salah kata atau penyebutan di dalam video ini, semoga berkenan sobat sekalian untuk memakluminya. Mari, bersama kita tetap jaga keindahan dan keasrian alam laut. Niscaya, laut akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tim Mendiri Fishing, undur diri. 3, 2, 1, mantap!